Karena seringnya pencuri masuk ke perumahan yang kami tempati, maka warga perumahanku secara aklamasi menyewa penjaga malam dan warga boleh-boleh saja membantu mereka malam hari. Memang kebetulan rumah yang kutempati di tengah perumahan itu ada 2 rumah di sebelahku sebelum dihuni, sehingga seringkali ketempatan rumah itu dibuat sebagai tempat persembunyian oleh maling. Malam itu aku terkena influenza karena kehujanan sepanjang siang. Sementara istriku sedang menyiapkan makan malam untuk para penjaga malam. Istriku ini berpostur tubuh mungil dengan tinggi 155 cm, berwajah menarik seperti bintang film Mandarin. Meskipun kulitnya agak sawo matang, dengan rambut pendek, sehingga tampak lebih muda dari usianya yang menginjak 40-an. Malam itu udara sangat panas, sehingga dia hanya memakai daster yang lumayan tipis, sehingga memperlihatkan bentuk tubuhnya. Pantatnya Mbak Heno yang empuk itu bergoyang saat berjalan. Walaupun perutnya tidak ramping lagi karena sudah 2 kali mengandung dan model dasternya berkancing di depan, sehingga membuat payudaranya tampak lebih berisi. Padahal ukurannya hanya 34 cm, agak tersembul, dan kedua punting susunya tampak menonjol dari balik dasternya. Karena memang kalau di rumah dia hanya memakai daster tipis, tidak memakai pakaian dalam. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, tapi para penjaga malam belum datang. Istriku pun bertanya. Dia bergumam sendiri karena mengira aku sudah tertidur. Beberapa saat kemudian ku dengar 2 orang bercakap-cakap di luar dan mengetuk pintu rumah pelan. Istriku yang tengah rebahan di sampingku pun bangkit, dan entah tersadar atau tidak, istriku membetulkan rambutnya dan memoles bibirnya sehingga bibirnya semakin merah. Sebenarnya sudah agak malam, tapi karena penjaga malam itu terus mengetuk pintu, dia pun tak jadi membersihkan bibirnya yang merah. Terdengar suara seseorang dan aku mengerti kalau suara itu adalah Pak Deran. Dan istriku pun sudah dikenal oleh 2 orang petugas jaga malam tersebut, karena seringnya istriku pulang malam seusai mengajar di kampus. Istriku pun mempersilahkan Pak Daran masuk. Terdengar istriku mempersilahkan penjaga malam itu masuk, sementara ku dengar bunyi halilintar yang cukup keras dan hujan tiba-tiba turun dengan derasnya. Mereka pun kaget karena hujan di luar. Mau tak mau istriku mempersilahkan mereka masuk. Lalu istriku menawarkan membuatkan kopi untuk mereka sambil menunggu hujan yang semakin deras turun. Ketika istriku membuatkan mereka kopi, aku mendengar dialog mereka jika mereka membicarakan tentang bodi istriku yang cukup montok malam itu. Mungkin karena hujan, nafsu birahi mereka pun muncul. Apalagi aku tak ada di situ. Mereka membicarakan tentang puting susu istriku yang menonjol di balik dasternya. Karena malam itu istriku hanya menggunakan daster saja, tidak memakai dalaman. Melihat pantat istriku yang cukup bahenol, mereka mulai semakin sering membicarakan sambil tertawa ringan. Malam ini malam Jumat. Pak Daran biasanya membawa keris kemana-mana. Beberapa orang bilang kerisnya itu sangat sakti. Sementara satu lagi, Pak Tawadi, orangnya hitam, agak tinggi dengan badan kekar, dan Pak Daran orangnya tambun pendek. Keduanya berumur 50 tahunan lebih. Aku bergidik juga mendengar perkataan mereka mengenai istriku tadi. Mereka penduduk asli daerah situ. Terkenal sangat doyan dengan perempuan. Bahkan mereka pernah bercerita saat aku jaga malam, kalau pernah membuat pedagang jamu yang bertubuh bahenol yang sering keliling 2 minggu sekali itu daerah tempat tinggalku pernah dibuat hampir tak dapat berjalan karena digilir mereka berdua. Dimana saat itu pedagang jamu itu masih perawan, dan sampai saat bercerita malam itu, pedagang jamu itu masih sering meminta kepada mereka berdua untuk menggilirnya. Biarpun sekarang sudah bersuami, katanya suaminya tak pernah bisa memuaskan seperti mereka berdua. Bahkan pedagang jamu itu pernah meminta mereka berdua datang ke rumahnya. Pak Daran dan Pak Tawadi bilang, kalau perempuan sudah pernah tidur dengannya atau kena dengannya, biasanya mereka gak bisa berkutik. Biasanya mereka selalu ketagihan. Dan biasanya suami-suaminya ditinggalkan oleh mereka. Lalu ku dengar lagi ada sebuah perdebatan antara Pak Daran dan Pak Tawadi.
di mana Pak Deren ingin menggunakan kerisnya, sementara Pak Tawadi bilang, "Jangan, ibu ini sudah bersuami, jangan macam-macam." Lalu Pak Deren tetap bersikeras untuk mencoba kerisnya kepada istriku yang bahenol malam itu. Karena perasaanku gak enak, akhirnya kuputuskan untuk keluar dan mereka berdua terlihat kaget melihatku. Tapi Pak Deren yang membawa keris langsung mencabut kerisnya dan langsung mengarahkan kerisnya kepadaku dan tiba-tiba gelap menyelimutiku. Kemudian aku terjaga dan kudapati diriku di tempat tidurku kembali. Kutoleh pintu kamarku dan kusen kamarku, lantai pintunya kulihat seperti membara. Dari kejauhan aku mendengar suara desis istriku. Aku merasa lemas, tubuhku lemas. Tapi kupingku mendengar istriku mendesis-desis seperti ular. Aku merangkak mendekati pintu kamar dan seperti terkena listrik beribu-ribu volt saat tanganku memegang kunci kamarku, sehingga aku tersungkur semakin lemas, seperti karung tersimpuh di depan kamar yang sedikit terbuka itu. Aku tak percaya melihat di ruang tamu dari pintu kamar yang terbuka sedikit itu. Kulihat istriku berdiri di depan Pak Deren yang membawa selongsong keris sebesar batang kemaluan orang dewasa, lebih besar dari lampu neon yang ujungnya diarahkan kepada istriku yang berdiri di hadapan mereka. Sedangkan tangan yang satunya seolah melintir-melintir di ujung lainnya yang berbentuk huruf U memanjang itu. Kedua tangan Pak Deren kini memegang pangkal keris yang melengkung itu dan kedua jarinya melintir-lintir ujungnya. Dan kulihat istriku berdiri, tubuhnya bergetar dan kembali mendesis. Pak Deren bukan lagi seperti melintir, tapi menarik-narik kedua ujung keris bentuk U itu, dan terlihat istriku membusungkan dadanya seperti kedua puting susunya yang tertarik ke depan. Istriku mendesis panjang dan Pak Deren langsung mengulum salah satu ujung U itu. Suara desis istriku memelas dan tangan istriku secara refleks memegang payudara kanannya. Istriku mendesis-desis kembali. Istriku mendesis-desis, tangan kanan Pak Deren memelintir ujung satunya dan istriku pun memegang kedua payudaranya yang masih terbungkus daster. Istriku mendesah lagi saat Pak Deren memutar selongsong kerisnya sehingga pangkal keris berbentuk huruf U itu berdiri. Sementara jari-jari tangan kanannya mengelus-elus pinggiran lubang keris itu sehingga terlihat pantat bahenol istriku pun bergetar dengan hebat. Pak Deren semakin cepat mengelus bahkan menggosok lubang keris itu dan istriku pun mengerang-erang. Sementara pantatnya pun bergetar hebat dan kedua tangan istriku memegang pantat bahenol yang bergetar hebat saat Pak Deren menjelati lubang keris itu dan pantat bahenol istriku meliuk-liuk tak karuan. Kedua tangannya meremas pantatnya sendiri yang mulai maju mundur saat Pak Deren menyedot-nyedot lubang keris itu. Dan bahkan lidah Pak Deren menjelati lubang itu dan istriku semakin keras mendesis. Selangkangannya terangkat-angkat mendekati ujung selongsong keris yang tengah disedot-sedot dan dijelati lubangnya oleh Pak Deren. Istriku mendesis, kedua matanya tertutup dan selangkangannya tertarik ke depan, sehingga selangkangannya kini menggesek-gesek sarung keris itu. Istriku terus meminta ampun dan minta berhenti kepada Pak Deren. Pak Deren meminta Pak Tawadi untuk mengelus lubang kerisnya. Sementara di pangkal selangkangannya sudah menggelembung menunjukkan batang kemaluan yang sudah berdiri tegang. Pak Tawadi langsung mengelus lubang keris Pak Deren dan kembali. Istriku mendesis. Pak Deren bertanya kepada istriku, "Apakah enak, Bu?" Istriku masih terus mendesis dan semakin menempel di ujung keris itu. Pak Deren kembali bertanya, "Apakah enak, Bu?" Tapi istriku hanya bisa merintih dan mendesis. Pak Deren memerintahkan istriku untuk membuka dasternya. Seperti diperintahkan, sarung keris itu pun menempel di selangkangan istriku saat Pak Deren melepasnya. Dan desis istriku saat sarung itu mulai menggosok selangkangannya kembali sehingga pantatnya pun kembali bergetar. Kulihat istriku mendesis-desis dan menggelinjang, sementara kedua tangannya memegang pantatnya sendiri dan menarik ke atas dasternya pelan-pelan, sehingga mulai tersingkap paha mulus istriku. Semakin lama pantatnya semakin bergetar cepat dan selangkangannya maju mundur oleh gosokan sarung keris yang disebut Pak Deren Mbah Gundul. Begitu daster tersingkap sampai pangkal paha, Mbah Gundul langsung menyusup ke selangkangan istriku dan plas. Desis istriku panjang, merasa keenakan. Pak Deren dan Pak Tawadi meninggalkan istriku dengan kerisnya sambil memberikan perintah. Kalau besok istriku pulang malam,
jangan pakai BH dan celana dalam, biar nanti gampang dibungkusnya. Pak Deran meremas wajah istri yang berdiri tak berkutik dengan kedua kakinya yang terkangkang. Mereka pun keluar meninggalkan istriku yang terbengong-bengong. Istriku pun berusaha duduk di kursi panjang yang rupanya dia berusaha menarik sarung keris itu keluar, tapi istriku tak bisa menarik sarung keris tersebut. Melihat istriku mencengkeram erat sandaran kursi dan pantatnya bergetar keras maju mundur di tempat duduk dan bergoyang, sementara keringat itu memanjiri dan nafasnya terenggah-enggah. Istriku mengerang saat mencapai orgasme malam itu. Tubuhnya tersungkur miring di kursi panjang, dan beberapa saat kemudian kakinya terkangkang lebar dan tubuhnya bertumpu di kedua tangannya melihat selangkangannya digarap Mbah Gandul malam itu. Kembali pantatnya bergoyang sementara mulutnya berdesis-desis kenikmatan dan nafasnya memburu keras. Ketika aku memperhatikannya, istriku mendesis panjang. Dia orgasme. Istriku mengerang dan mencapai orgasme keduanya dan pantatnya tersentak-sentak. Kemudian dia duduk kembali dan berusaha berdiri dan berjalan menuju kamar. Aku pun cepat-cepat terbahan dalam tidur. Mas, kata istriku. Aku bertanya, kenapa kau kelihatan kumal, Di? Tadi ku dengar suara ribut-ribut di luar. Istriku tersipu-sipu sambil memelukku. Pagi harinya aku lihat kerisnya sudah menghilang dan istriku tampak tersipu pagi-pagi. Aku harap pengalamanku ini cuma bermimpi ketika istriku diperkosa oleh sebuah keris, dan aku harap pengalaman ini tidak terjadi kepada warga yang lain karena sangat menyeramkan. Jangan lupa subscribe channel Bertemu Media Official dan nyalakan lonceng. Jangan lupa bagikan cerita ini kepada teman-teman kamu. So long.